Ude, silakan berdoa. Mari kita bersama. Yang kami berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat pagi hari ini. Firman Tuhan jangan kami dari rumah kita sampai di ini. Dan Tuhan sementara kami akan mulai proses belajar mengalir setiap kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami bisa mengenai kami. Dan Tuhan hanya Tuhan amin. Amin. Kepada ibu guru kita, umat Rai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Sehat, luar biasa. Yes, gitu dong. Ya, puji Tuhan ya. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, terimalah salam saya. Shalom. Shalom. Ya. Hari ini ya kita pelajari materi kita tentang nilai-nilai Kristiani pegangan hidupku. Nah, sekarang kita pelajari nilai-nilai Kristiani pegangan hidupku. Nah, sesuai dengan judul di depan, ya, apa yang menjadi nilai-nilai Kristiani pegangan hidupku? Ya, kita sebagai orang Kristiani yang yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita harus menaati peraturan dan aturan daripada Yesus Kristus, yaitu menaati hukum Taurat. Ya. Nah, sebelum itu kita harus dulu memahami ya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, ya, yang kita tahu, ya, kita pelajari berdasarkan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan hal di dalam itu bahwa dijelaskan dalam buah roh, iya kan? Kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, sabar, kemurahan, kelemah lembutan, apalagi kebaikan. Nah, itu sudah kita pahami, ya. Itulah yang diajarkan kepada kita dalam hal buah roh. Nah, kita bahas dulu, ya, satu persatu. Ya, tadi kita katakan penguasaan diri, ya. Apa itu penguasaan diri? Ya. Nah, penguasaan diri, ya, kita mampu, ya, menjaga pribadi kita untuk menahan sesuatu yang membuat kita melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa salah satunya? Ya, kita sering dalam kehidupan kita, ya. Misalnya kita kasih contoh si Hude, ya, temannya datang tiba-tiba, ditunggu, ya kan? Nah, bagaimana, ya? Bagaimana kita, ya, menjawab apa yang terjadi dalam hidup yang kita tadi tidak tahu apa salah kita, tiba-tiba kita dipukul oleh teman kita. Nah, ini yang dikatakan kita mengandalkan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu mampu kita lakukan hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu bagaimana caranya supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Berarti di dalam kehidupan kita harus senantiasa berhubungan intim dengan berkomunikasi dengan Allah melalui berdoa. Meminta petunjuknya, meminta pimpinannya supaya kita senantiasa dikuatkan. Dalam hal ini, ya, karena tadi kita katakan penguasaan diri. Berarti si Ude bagaimana? Melawan
memukul yang memukul dia. Justru menahan diri. Memang dalam hal penguasaan diri anak-anak sangat sulit dilakukan. Tetapi kalau kita andalkan Roh Kudus, saya yakin kita mampu. Ya. Karena tiada yang mustahil bagi Allah. Ya. Karena kita sudah menyerahkan hati jiwa kita, dia bekerja, pasti dia akan memampukan kita. Paling-paling kita tadi katakan lemah lembut, ya kan? Berarti kita katakan ada apa kemana? Ya, karena salah saya sih. Kok saya dipukul? Ya, ingat, ya, firman Tuhan mengatakan kalau pipimu ditampar sebelah kiri, maka berikan sebelah kanan. Bukan berarti yang ditampar si Ude sebelah kiri, dia datang, ini sebelah kanan lagi. Bukan. Inilah dia tadi penguasaan di tidak melawan, ya, tidak memberikan umpan balik sudah ditunggu. Saya tunggu lagi, ya, atau nanti di luar saya panggil teman-teman saya keroyok, ya, karena saya tadi tidak ada salah. Ya. Nah, dalam hal ini itulah yang dikatakan penguasaan di diri. Nah, kemudian damai sejahtera, ya. Berarti kita ini mampu memberikan kedamaian dimanapun kita melangkah. Mampu nggak? Mampu nggak melakukannya? Harus mampu. Itu yang namanya anak Yesus. Anak Yesus nggak bisa bilang nggak mampu. Tetapi pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian ya, rendah hati. Ini rendah hati ini ya. Tidak sombong, ya kan? Tidak merasa hebat. Ya, jangan karena saya juara atau saya punya uang, punya jabatan, suka-suka saya. Itu yang namanya rendah hati. Saya menganggap orang lain itu sama dengan saya. Saya mampu beradaptasi dengan orang lain. Saya tidak sombong, ya. Saya tidak membuat orang itu menjadi tertekan batin, ya. Saya tidak membuat orang itu menjadi tidak suka kepada saya, ya. Itu orang rendah hati, menyadari bahwa dirinya adalah bait Allah, ya kan? Tubuh kita ini adalah bait Allah, ya kan? Makanya kita harus menyadari bahwa kita ini asalnya dari tanah, akan kembali kepada debu. Ya, oleh karena itu, ya, rendah hati. Ya, kalau ada orang tidak rendah hati berarti dia tidak menyadari bahwa dia bukan berasal dari Allah. Nah, kemudian ya, kita katakan tadi apa tadi kita katakan? Apa tadi? Selain apa tadi? Selain membawa damai, lemah lembut, ya. Lemah lembut, kadang-kadang orang bingung apa itu lemah lembut, Ibu, ya. Saya pernah kurasa menjelaskan, ya. Lemah lembut itu bukan berarti bukan begitu, ya. Bukan itu maksudnya lemah lembut. Bahasa kita itu baik dan benar, ya. Tidak seperti zaman-zaman sekarang, ya. Banyak saya jumpain itu anak-anak kalau manggil temannya, nono shimate. Itu kan tidak bahasa yang baik dan benar. Ya. Atau ya bahasa-bahasa kotor. Itu tidak lemah lembut loh. Pernah Yesus memberikan ajaran supaya kita bahas kotor? Tidak. Makanya gunakan bahasa yang baik dan benar. Itu maksudnya kalau lemah lembut, ya. Nah, kemudian ya, kita tadi bahas tentang apa lagi tadi? Sabar, ya. Sabar ini, ya, biasanya kita ini apapun yang terjadi kita itu selalu berpasrah sama Tuhan, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau orang sabar ini, ya, dikasihani oleh Tuhan. Nah, kesabaran ini yang
menciptakan kita dalam komunikasi, hubungan bersaudara, hubungan berkeluarga, bermasyarakat, maka akan tercipta kedamaian. Ya. Sabar itu sangat sulit. Ya. Tapi kalau kita senantiasa meminta pertolongan dengan Tuhan, maka mampu kita lakukan, ya kan? Sabar, ya, disakiti, sabar. Sakit, sabar. Karena sadar kita bahwa kita adalah anugerah Tuhan. Mampu bersyukur dalam duka dan sukacita. Itu namanya yang bersabar. Ya, bukan kalau sudah sukacita baru ore terima kasih. Tapi kalau sudah duka bersungguh-sungguh, wah ini sih saya sudah makin dekat, tapi saya makin banyak persoalan, masalah. Ya. Allah sendiri mengatakan yang mengikut Yesus harus memikul salibnya. Ya, makanya dengan ini kita sadar, ya, bahwa kehidupan kita memiliki segala masalah dan pergumulan. Kita bisa mengatasinya mengandalkan Tuhan. Ya, mulai hari ini harus bisakah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, jangan sia-sia kita mendengar firman Tuhan, tetapi bisakah kamu mampu melakukannya di dalam kehidupan? Ya. Karena dalam nilai-nilai Kristiani ini berkaitan dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi oleh sebab itu mulai hari ini, ya, harus kamu belajar bagaimana itu nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi teladan, ya, supaya kita menjadi pendamai, ya, supaya kita membawa damai dan sukacita. Ya. Oleh karena itu, dalam senantiasa tindakan kita, pemikiran kita, perbuatan kita harus terpancar memuliakan nama Tuhan. Inilah yang berani mengatakan nilai-nilai Kristiani. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini, ya, jangan kamu andalkan dirimu, tetapi andalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya, supaya kita mampu menghadapi pergumulan dan masalah kita. Ya kan? Serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan, maka akan Dia yang menolong untuk segala beban hidupmu. Ya. Maka Dia akan memampukan kita. Oleh karena itu, ya, anak-anak kami sekalian, ya, marilah kita andalkan senantiasa Tuhan, ya, sesuai dengan ajarannya dalam pribadimu, kehidupan sehari-hari, ya. Senantiasa kamu harus belajar dan belajar berproses melakukan keinginan Tuhan. Demikian materi kita hari ini, ya. Sebelum saya tutup, silakan kita bawa dalam doa. Kalau bisa di depan, ya. Ya, demikianlah hari ini materi pelajaran kita, ya. Oleh karena itu, karena les berikutnya guru akan masuk, ya. Silakan kalian tunggu di kelas, jangan keluar. Oleh karena itu saya akhirin dalam nama Yesus Kristus. Shalom.